selamat pagi, shalom. Apa kabar adik-adik semua di sana? Jumpa kembali bersama Om Oki dengan Tante Ros. Pagi hari ini kita ditugaskan untuk membawa acara sekolah minggu pada hari ini, Minggu tanggal 4 Juli 2021. Adik-adik di sana meskipun di rumah namun tetap pakai masker, tetap semangat. Iya, sudah pada siap untuk memuji Tuhan? Harusnya sudah ya. Yuk, sekarang yang bermalas-malasan duduk, siapkan Alkitab, siapkan hati dan pikiran kita untuk bersatu hati memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ayo Om Pagi, kita puji Tuhan Yesus pada pagi hari ini lewat pujian kita. Mari bersukaria. Musik bersama Mas Martin, silakan Mas Martin. Sambil bekerja, berdiri adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus terjaga damai yang jadikan kita. Mari kita bersukaria. Karena ini kita berkumpul. Puji Tuhan, haleluya. Hilangkanlah Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang jadikan kita. Mari kita bersukaria. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita sapa Tuhan Yesus lewat doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Tante Rika. Silakan. Halo, selamat pagi. Mari kita berdoa dulu. Kita berdoa minta bimbingan Tuhan supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur juga kami boleh dikumpulkan kembali di tempat masing-masing untuk kembali ibadah online pada hari ini. Tuhan, penuhi jiwa hati pikiran kami dengan Roh Kudus supaya kami bisa mengerti firman-Mu, kami bisa memahami firman-Mu, kami bisa melaksanakan firman-Mu dengan baik untuk kehidupan kami sehari-hari. Berkati orang-orang yang kami sayangi dimanapun mereka berada Tuhan, berkati orang-orang yang menyayangi kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon ampun untuk segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Tante Rita sudah mengawali doa pembuka pagi hari ini. Mudah-mudahan sekolah minggu pagi hari ini berjalan dengan baik ya. Amin. Anak-anak tetap bersuka cita. Ya. Oke, kita akan beranjak ke firman Tuhan. Tapi kita nyanyiin dulu lagu Firman-Mu. Ya, adik-adik nyiapin Alkitab. Jadi sembari mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembawa firman, harus ada catatan tersendiri. Iya, catatan-catatan kecil
kita tulis ya Om. Terus nanti bisa kita baca suatu hari. Oh iya, firman Tuhan mengingatkan aku seperti ini, begitu. Oke adik-adik, siapkan hati dan pikiranmu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita puji dulu lagu pujian dari pujian firman-Mu. Iya, ayo Kakak Bakti. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang arahku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, langsung aja kita akan memasuki firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Om Aan. Iya, untuk Om Aan, kami persilakan. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Mazmur 48 ayat 1 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Sion kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja Besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang. Terkejut lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Mazmur 48 yang baru saja kita baca
itu merupakan nyanyian Bani Korah yang mengeluh-elukan kemuliaan Allah atas kehadirannya yang kudus di Gunung Sion. Kalau anak-anak lihat di peta, Gunung Sion itu berada di sebelah utara kota Yerusalem. Jadi pada waktu tahun 701, kota Yerusalem itu dikepung oleh Raja Asyur. Raja Asyur yang bernama Sanherib. Nah, kota Yerusalem dikepung oleh musuh, gak bisa kemana-mana. Tapi orang Yerusalem itu pun tidak berani melawan. Yang mereka rasakan hanya ketakutan. Takut karena di luar ada musuh yang mengepung, ingin keluar tapi gak bisa. Nah, anak-anak pasti juga pernah mengalami ini. Apalagi di masa pandemi ini kan, kita dilarang keluar rumah, kita dilarang pergi ke mall, kita dilarang untuk berkerumun. Padahal sebetulnya kita ingin melakukan itu. Kita sedih, kita marah, pengen melakukan itu. Nah, kesedihan, kemarahan itu juga dialami oleh masyarakat Yerusalem waktu itu. Tapi ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak membiarkan mereka hidup dalam ketakutan untuk selamanya. Ketika kota Yerusalem dikepung oleh raja besar Asyur, yaitu Sanherib tadi, Tuhan mengirimkan malaikat. Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menolong orang Yerusalem. Malaikat-malaikat itu menyingkirkan semua musuh bangsa Yehuda saat itu. Malaikat-malaikat itu mengusir, melenyapkan semua musuh-musuh yang ada saat itu. Nah, kehadiran Tuhan melalui hadirnya penolong dalam bentuk malaikat itu dirasakan oleh masyarakat Yerusalem saat itu. Mereka begitu bersukacita, mereka begitu berterima kasih karena sudah ditolong. Nah, senangnya mereka itu mereka wujudkan dengan mereka bersorak-sorai, bernyanyi-nyanyi, memuji nama Tuhan sambil mengelilingi kota Yerusalem. Nah, pernah nggak kalian ditolong oleh seseorang, kemudian kalian saking senangnya karena mendapat pertolongan itu, kalian sampai lompat-lompat, teriak-teriak, saking senangnya ditolong oleh seseorang. Nah, sukacita itu yang dirasakan oleh bangsa Yehuda saat itu. Hadirnya malaikat yang menolong mereka sehingga mereka bisa terlepas dari musuh yang sudah mengepung kota Yerusalem saat itu. Mereka begitu bersukacita, mereka memuji nama Tuhan tidak henti-hentinya. Mereka selalu memuji nama Tuhan sambil bersorak-sorai mengelilingi kota Yerusalem. Nah, hal yang sama itu juga bisa kita lakukan saat ini. Saat ini kita mungkin sedang ketakutan, kita mungkin sedang susah, sedang sedih. Karena mungkin di luar sana ada COVID, corona yang siap untuk menerkam kita. Tapi jangan takut, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan kita. Jadi ketika kesedihan, ketakutan datang, jangan lupa berdoa, minta pertolongan sama Tuhan. Dan yakinlah Tuhan akan mengirimkan penolong untuk kita. Mungkin penolong itu bukan berupa malaikat yang pakai baju putih, pakai sayap, mungkin bukan itu. Tapi penolong-penolong itu hadir, datang
melalui orang tua kita, bapak ibu kita, kakak kita, teman kita, adik kita, atau siapapun orang-orang terdekat kita saat ini. Melalui mereka lah Tuhan menolong kita. Jadi apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, jangan lupa untuk senantiasa bergantung, untuk senantiasa ingat kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah mendapat pertolongan, jangan lupa ceritakan kepada orang banyak. Bagilah kesukacitaan yang kita rasakan kepada orang-orang di sekitar kita, supaya orang-orang di sekitar kita pun bisa merasakan pertolongan Tuhan. Dan yakinlah bahwa kebahagiaan itu akan menular. Ya, sukacita itu akan menular. Dan kekuatan bahagia yang menular itu melebihi COVID yang saat ini kita hadapi. Melebihi apapun kesusahan yang mungkin saat ini sedang kita rasakan. Baik anak-anak, hari ini kita diajarkan untuk senantiasa bersukacita, untuk senantiasa memuji nama Tuhan atas setiap pertolongan yang telah kita rasakan. Dan sukacita itu kita ceritakan, kita saksikan kepada semua orang di sekitar kita. Kita ceritakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa, Allah yang hebat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami diajarkan Tuhan melalui Mazmur yang baru saja kami baca, untuk senantiasa memuji Tuhan atas setiap pertolongan Tuhan yang kami rasakan, kami terima dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa ingat atas setiap hal, walaupun sekecil apapun berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk senantiasa mensyukurinya dan menceritakannya, menyaksikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa memuji nama Tuhan dalam setiap suasana kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah hidup kami, mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik dari hari ke hari. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, yang senantiasa memberikan pengharapan serta kekuatan di dalam kehidupan kita. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan lewat persembahan kita yang akan kita kumpulkan. Oke adik-adik, persembahannya ditaruh ke amplop. Nah, setelah itu dititipkan ke mama papa yang berangkat ke gereja dan nanti diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu. Ayo adik-adik, siapkan hati kita akan memberikan persembahan buat Tuhan dan kita akan memuji Tuhan. Apa Om Oki? Aku diberkati. Oke, aku diberkati. Kakak Martin. Yang seindah dunia ini. Oke, iya, kita ada. Kami
adik-adik, kita tutup ibadah minggu pagi ini dengan bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kami beribadah minggu ini Tuhan. Berkatilah Tuhan agar firman yang telah kami terima Tuhan bisa menjadi penuntun bagi hidup kami Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan untuk kebesaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini Tuhan kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, baik, ternyata tidak terasa ibadah kita sudah selesai. Kurang lebih kita 40 atau 30 menit ya menemani anak-anak ya. Tetap semangat, tetap sudah cita di dalam Tuhan Yesus. Walaupun masa-masa ini mungkin sulit kita rasakan, tetapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa beserta kita, beserta adik-adik di rumah, beserta kita semua umat berbesar Tuhan Yesus. Percaya, Iya, Tuhan percaya. akan mengubah semua menjadi lebih baik, karena mujizat Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Betul sekali Oki. Nah, sekarang untuk pujian penutup kita akan pujikan apa Oki? Jalan